Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda sayang, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, kita semua selalu sehat, tambah berkah. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya itu? Mudah-mudahan yang punya hutang Allah bantu kita segera melunasinya. Yang punya hajat Allah segerakan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita menarik sekali. Judulnya adalah ketika hidup dengan mertua. Wabil khusus ini adalah pesan bagi kita tentang rumah tangga. Betul? Bunda, di antara yang harus Bunda pahami dari yang namanya rumah tangga itu adalah rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau sekolah itu berarti tempat apa? Belajar. Betul. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Setuju? Sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya rumah tangga ada ujian? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Yang namanya rumah tangga pasti ada ujiannya masing-masing, betul? Mohon maaf, salah satu ujian yang kadang datang di rumah tangga itu ujian dari orang tua kita, betul? Atau ujian dari mertua kita. Ibu biasa aja betulnya. Kayak ada masalah apa gitu loh ya. Betul. Maka ahilman yang harus kita pahami, Bunda, setelah menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Betul? Aku, kamu berubah jadi kita. Setelah menikah tidak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Setelah menikah berubah jadi ibu kita. Betul? Berarti saya mau tanya, kalau ibu punya mertua dan ibu berbuat baik sama mertua, sama tidak ibu berbuat baik dengan orang tua kandung kita? Sama. Kenapa harus pertebal ini? Karena banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak adil memperlakukan mertua. Betul? Jangan sampai ibu mengatakan dia bukan ibu kandungku, bukan ayah kandungku. Untuk apa aku berbuat baik kepadanya? Mohon maaf, ibu menikah dengan suami ibu punya orang tua, betul? Berarti ketika ibu memuliakan orang tua suami, yakni mertua ibu, berarti ibu sama dengan memuliakan suami ibu, betul? Maka sekarang kami seorang istri. Kenapa babnya istri? Karena mohon maaf, kebanyakan biasanya yang suka ada konflik itu istri dengan ibu mertua. Betul apa betul? Maka mohon maaf, saat Bunda jadi istri dan punya ibu mertua, setidaknya ada 3 yang harus Bunda hadirkan. Ada berapa? 3. An yang pertama, muliakan. Apa? Muliakan. Bunda sayang, jangan cemburu sama suami Bunda ya. Kalau suami Bunda berbuat baik sama ibunya, jangan ada keluar kata, kamu pilih siapa? Aku atau ibumu? Nggak boleh. Istri yang baik tidak boleh seperti itu.
Tapi juga harus ingat ya bunda sayang, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul? Maka mohon maaf kalau ada di antara bunda yang sudah jadi mertua, punya menantu, bunda ajarkan anak laki-laki bunda untuk sayang sama istrinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Sebagaimana bunda ingin dimuliakan oleh menantu bunda, maka bunda pun juga harus memuliakan menantu bunda. Jangan suka bandingin sama bunda. Bilang sama anak laki-laki kita, tuh kamu mah punya istri tuh beda sama ibu. Emang beda. Ibu mah bisa masak, istri kamu gak bisa masak. Mohon maaf, menantu kita digituin sama kita, syakit atau tidak? Di mana syakitnya? Ibu jadi mertua pengen dimuliakan oleh menantu, maka ibu muliakan menantu ibu, betul? Maka semua menantu muliakan mertuamu. Yang kedua, bahagiakan. Apa? Bahagiakan. Percayalah, boleh jadi rizki suamimu itu berkah berlimpah karena dia berbuat baik sama orang tuanya. Betul apa betul? Maka bunda sayang, kalau punya suami ingin berbuat baik sama ibunya, jangan dihalang-halangi. Silakan ayah, asalkan kamu tidak lupa denganku. Maka jadi suami harus adil. Ketika engkau ingin berbuat baik sama ibumu, pastikan kebutuhan istrimu terpenuhi. Betul apa betul? Iya apa iya? Seorang suami memberi nafkah kepada istri itu kewajiban. Dan seorang suami artinya anak laki-laki berbuat baik sama ibunya itu kebaikan. Beda kan? Kalau sama istri namanya apa? Kewajiban. Kalau sama orang tua namanya apa? Mohon maaf, jangan sampai engkau berbuat baik lupa dengan kewajibanmu. Karena saya percaya istrimu akan menghormatimu kalau engkau memperlakukan istrimu dengan cara yang baik. Betul? 1, muliakan. 2, bahagiakan. 3, cukupkan. Apa? Cukupkan. Kalau bunda nanti harus tinggal bersama dengan mertua, masih tinggal sama mertua, ayo jadi menantu yang baik. Betul? Insya Allah tidak akan ada konflik di rumah tangga kalau kita berusaha jadi menantu yang baik. Insya Allah. Tepuk tangan atau buat boleh kita semua. Oke, sekarang beri kasih kesempatan buat jamaah mau bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ambil. Nggak ada. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan yang depan dulu deh. Nih, ya, silakan. Ini, sini dulu. Oh, hijau dulu boleh. Silakan. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosida dari Kecamatan Tajur Halang, Kota Bogor Parung. Dari Majelis Taklim NU Muslimat. Ya. AA, saya mau tanya. Iya Bu. Ada sepasang pengantin baru, tapi udah lama juga sih. Tinggal satu rumah, suaminya maunya tinggalnya satu rumah sama mertuanya aja, sama emaknya aja. Iya. Sedangkan istrinya enggak nyaman, maunya pindah, tapi kemampuan suaminya belum ada mau pindah. Itu sikap istrinya bagaimana dan sikap suaminya harus bagaimana Pak AA? Pak AA. Pak AA. Iya. Pak AA. Terima kasih Bu. Iya. Iya, jadi yang mau ditanyakan bagaimana seorang istri harus menyikapi ketika kemampuan suami untuk pindah rumah, paling enggak walaupun kontrak kecil-kecilan, ya kan, yang penting tidak sama mertua. Iya, karena tapi istrinya nggak nyaman. Tapi suami mertuanya mah baik, cuman nggak nyaman. Yang nggak nyaman bersama siapa? Istrinya. Suaminya? Suaminya nyaman sama emaknya dia mah. Emaknya nyaman. Iya. Suaminya nyaman. Istrinya yang nggak nyaman. Istrinya nggak nyaman. Iya. Istrinya akhirnya mencari kenyamanan di tempat lain. Iya.
Mohon jawabannya. Iya, silakan Terima langsung kasih. dijawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda. Bunda. Awal-awal nikah harus tinggal sama mertua, wajar apa enggak? Betul? Boleh jadi ibu mertua tuh masih pengen sama anak laki-lakinya bareng. Betul? Ibu mertua juga ngelihat anak laki-lakinya belum mampu beliin rumah buat istrinya, betul? Sementara tinggal di rumah mertua, boleh tidak? Wajar tidak? Berapa lama kira-kira? Semampunya. Kalau 3 tahun boleh. Kelamaan atau tidak? Maka izin ya, sementara tinggal di rumah mertua boleh, tapi harus ada batas waktunya. Memang yang namanya rumah tangga itu ya bunda sayang, yang namanya kapal nggak mungkin harus punya nahkoda 2 ya. Betul nggak? Istri kita teh kan perempuan, ibu kita juga perempuan. Biasanya mereka pengen punya dapur sendiri, betul? Pengen punya kamar mandi sendiri, betul? Maka sebaiknya kalau harus tinggal di rumah mertua sementara boleh dan wajar. Tapi kalau kelamaan rasanya sudah nggak baik dan nggak boleh atau nggak wajar lah. Ya gimana pun juga yang namanya istri butuh keleluasaan, betul? Tapi izin ya istri sayang, jangan gara-gara memaksakan kehendakmu harus bikin madharat pada kehidupan rumah tanggamu. Lihat kemampuannya. Kalau suami barangkali belum bisa beli rumah yang besar, atau nggak apa-apa ngekos dulu, betul? Kontrak dulu, betul? Kadang ada istilah, boleh rumah kita sempit asal ku habiskan bersamamu berdua. Ini. Betul? 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku bersamamu sampai menua. Iya. Jadi pada akhirnya pada konteks pertanyaan ibu itu lebih komunikasi sebenarnya. Jadi suaminya bilang sama istri, sayang sabar dulu ya. Sementara menyesuaikan keadaan kita tinggal dulu di rumah ibu mertua. Besok lusa tahun depan kita cari rumah yang sederhana buat kita. Insya Allah pasti ada kebaikan. Betul? Memang kalau bicara ideal sebaiknya rumah tangga itu tinggalnya berpisah daripada orang tua agar belajar. Tahu tuh. Kayaknya pengalamannya benar-benar Iya. terasa ya ayah. Iya. Benar-benar merasakan. Dan saya Bang Bedu pernah baca ya bahwa perempuan itu setidaknya ya istri itu ingin memiliki 3 tempat yang menjadi kekuasaan dia. Yang pertama 1 kasur, 2 sumur, 3 dapur. Oh, itu 3 kekuasaannya. Iya. Jadi Wilayah kekuasaannya. kalaupun kita harus tinggal bersama dengan mertua di rumah mertua, penuhi 3 itu. Iya. Kasur maksudnya punya kamar sendiri. Iya. Iya kan? Sumur berarti punya apa? Kamar mandi sendiri. Dapur punya apa? Dapur sendiri. Nah, ini akan menjadi satu kebaikan. Ya, tapi kalau enggak boleh kita barangkali tinggal di tempat yang sederhana asalkan bersama dengan pasangan kita. Betul? Tepuk tangan buat yang bertanya. Boleh ya Bu ya, sementara dulu sabar. Nanti kalau udah ada uang bisa ngekos, kontrak, tinggal di apartemen atau beli, insya Allah bisa punya rumah di Pondok Mertua Indah ya Bu. Balik lagi ke rumah mertua ya. Oke, silakan penanya berikutnya siapa? Oh iya, silakan di depan sudah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila dari Majelis Taklim As-Salamah Sumedang. Iya. Badan naros aduh. Iya, sih. Tenaon-naon. Nah, ini mah, iya. Badan naros Silakan. abang janten abi kan lembay lahirannya. Allah, ini bahasa Sunda nih agak berat. Sok mangga. Ini bahasa Indonesia aja. Lamun ini. Indonesia Jadi saya- sih tiba baranting gitu Jadi ya. saya tuh abis ngelahirin. Nya, tah Ya. kaleresan gaduh murang kali tinggal susah itu, susah. nya tinggal sareng mertua. Tinggal sama Iya. mertua. Mertua teh emang nyaah ke budak gitu nya. Iya. Mertua tuh emang Tapi ya kumaha ke nya anak. namina teh nu itu teh oh
cerewet. Hanes. Overprotective. Tah. 100. Overprotective. Suka bingung gitu, Suka soalnya bingung. sok dikasih makanan sembarangan. Misalkan anu yang nggak boleh madu, kan itu teh keras kan, yang Iya. bayi mah gitu. Tah lamun misalkan anu tuh enak we lah pokoknya mah abi teh tos nyarek, tapi wawartos ka aana percanten ka mama, kumaha Iya. tah? Iya. iya. Jawabanna. Selamat datang di TV daerah Sunda ya dan sekitarnya. Jadi Aduh punten. Ya gitu we Ya. hatur nuhun. Iya, Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau itu punya anak, ya. Punya apa? Punya anak. Tos kelahiran. Ya lahiran punya anak. Punya boga Nah baik. beliau tuh tinggal sama ibu mertua. Heeh. Nah sebagai orang tua kan pengen didik anak ya. Tapi ibu mertua juga kadang suka ikut. Ya kan? Harus begini, harus begitu, harus begini. makan merasa lebih tahu mertua ya kan. Udah Iya, ini pakai ini kata aja. mertua teh harus begini. Tapi ibu sebagai ibunya begini. Akhirnya kan berantem. Akhirnya bilang ke suami. Ari suaminya teh malah ngebela siapa? Ibunya. Gimana sikap ibu? Gitu ya kalau nggak salah pertanyaannya. Iya. paling Jadi atas. berdebat dengan ibu mertua cara ngurus anak. Betul. Sering nggak? Beda pendapat terjadi tuh. Beda pendapat. Mohon maaf, ibu kita kan juga ibu mertua tuh punya pengalaman kan? Experience. Pengen cucunya ini mendapatkan perhatian yang lebih, Iya. betul? Tapi kan kita ibu kandungnya juga punya hak. Pengennya begini. Nah, sikap kita gimana? Itu kan? Maka ini ya, Bunda sayang, yang namanya nenek ke cucu itu pasti perhatiannya berlebih, betul nggak? Pasti pengen yang terbaik, betul nggak? Betul. Contoh aja tadi kayak madu tadi ya. Kayak urusan madu, makan, minum apa sih salahnya mengalah untuk hal-hal yang baik? Betul nggak? Kadang-kadang kita suka egois. Karena mohon maaf, barangkali ini datang dari ibu mertua kita. Beda kalau dari ibu kandung kita. Betul nggak? Karena dari awalnya kita udah sensi duluan sama ibu mertua. Betul nggak? Sensi itu yang membuat apa yang ibu mertua berikan tuh jadi salah terus di mata kita. Ibu merasakan begitu kan ya? Jadi gimana tuh sebagai menantu kita lebih lembut hati, ya? Jangan dikit-dikit menyalahkan. Ibu mah nggak tahu apa-apa tentang kita semua, ya? Ibu belajar untuk lebih lembut hati, bilang sama suami. Kalau ibu nggak setuju, jangan ibu yang membantah ke ibu mertua. Jangan. Siapa kira-kira? Suami. Ibu bilang ke suami ibu, biar suami ibu yang komunikasi dengan ibu mertua. Karena mohon maaf, perempuan udah konflik dua-duanya, pasti nggak mau kalah. Betul? Saudara, jangan pernah menyalahkan orang tua. Kalau mau menyalahkan kompor, masak nasi, bikin. Ya. Jaga sikap kita saat harus tinggal dengan mertua, betul? Satu, jaga lisan. Jaga apa? Lisan. Pastikan lisan kita jangan sampai mudah menyakiti hati mertua. Mohon maaf, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Betul? Bunda, kalau mau bicara sama mertua, pilih-pilih kata-katanya. Pilih-pilih waktunya, betul? Pilih-pilih kesempatannya. Qul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Daripada bicara menyakiti perasaan mertua, lebih baik apa? Diam. Dan lebih baik memilih bicara dengan pasangan kita, biar pasangan kita yang bicara sama orang tuanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Mohon maaf, banyak mertua yang sakit hatinya karena lisan daripada menantunya. Betul? Makanya bunda sayang, tolong dijaga bunda benar ya. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati mertua kita. Betul? Yang kedua, jaga sikap kita.
sikap kita dijaga. Mohon maaf bunda, izin mohon maaf. Kalau masih tinggal sama mertua teh, kalau bisa ya bangun lebih awal. Ketawa semua kan, ketawa aduh. Ya, kalau bisa bangun lebih awal daripada mertua kita. Jangan sampai mertua kita lihat punya nantu teh bobo terus, tidur terus. Jangan sampai, betul? Kalau mertua lagi masak, ibu ngapain? Tidur. Kalau mertua lagi masak, ibu teh pelan-pelan datang ke dapur, bantuin masaknya. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada menantu yang gak sadar diri. Banyak gak? Mertua lagi masak, dia mah nonton TV aja. Atau di kamar terus. Ada gak yang begitu? Apa salahnya mertua teh lagi masak, ibu nyamperin, mama ada yang mau saya bantu apa enggak? Coba, ibu kalau punya menantu gitu seneng apa enggak? Atau bilang gini, mama sekarang mah yang belanja biar aku aja, mama di rumah aja, ya enggak? Aku yang ke pasar mau beli apa, kira-kira mertua seneng apa enggak? Mertua teh kalau bisa mah jangan gini, mama selama aku tinggal di sini, mama mah diam aja, biar aku yang masak semuanya. Bangun lebih awal, bantuin mertua, betul? Senengin mertua, senengin mertua. Dan mertua juga kalau udah seneng mah pasti sayang sama menantunya, betul? Yang ketiga, jaga mohon maaf ya, aurat kita. Jaga apa? Aurat kita. Bahkan mohon maaf ya, kalau bunda misal tinggal dengan mertua, si suami kita teh masih punya adik, punya kakak misalnya, yang laki-laki juga, tinggalnya di rumah itu juga, betul nggak? Berarti harus jaga aurat kita. Jangan sampai keluar kamar bebulucunan. Tahu nggak bebulucunan teh apa? Gitulah pokoknya mah ya. Ya, kita teh keluar kayak apa? Penampilan teh nggak dijaga. Hati-hati. Aurat terlihat. Dosa atau tidak? Dosa. Maka tolong jaga aurat kita. Betul? Nah, memang yang keempat ini yang paling penting, jaga hati kita. Gimana jadi menantu teh kudu punya prasangka baik sama mertua. Dan kita mah suka kadang-kadang gini ya, suka ada image teh mertua teh mohon maaf ya nggak sayang sama kita. Iya kan? Hal itu tidak boleh. Bunda kalau masih tinggal dengan mertua itu hatinya kudu lapang. Betul nggak? Sebagaimana bunda ridho nerima suami bunda, berarti bunda pun harus ridho nerima mertua bunda. Betul? Bunda jangan mau sama anak laki-lakinya doang dong. Mikir atuh lain seuri itu. Bunda jangan cuma mau sama anaknya doang, betul? Terima, itu konsekuensi rumah tangga, betul gak? Makanya mohon maaf, menurut AA mah, ini menurut AA ya, biasanya ujian yang paling berat itu datangnya dari orang yang paling dekat. Ya belum tentu juga ya. Iya, sok istri diuji sama siapa? Suami diuji sama siapa? Betul? Pasangannya baik, diuji sama orang tua, betul? Orang tuanya baik, diuji sama mertua, betul? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama anak. Betul gak? Pasangan baik, mertua baik, anak baik, diuji sama ipar. Makanya ada istilah ipar adalah iya kan? Pasangan baik, orang tua baik, anak baik, ipar baik, mohon maaf, uak bibi yang gak baik. Betul? Semua keluarga baik, diuji sama tetangga. Betul gak? Semuanya baik, tetangga baik, diuji sama besti sama teman-teman kita, betul gak? Nanti dibandingin sama A, dibandingin sama B, pasti kalau bunda tanya AA, gimana biar rumah tangga itu nggak ada masalah, rasanya agak berat ya. Yang namanya rumah tangga itu rumit ya. Ya kalau tidak ada masalah rumah makan namanya. Maka bunda sayang belajar ya, jadi istri yang baik buat suami. Siap?
jadi menantu yang baik buat mertua kita. Siap? Tepuk tangan buat kita semua. Jadi memang antara menantu dan mertua, mertua dan menantu emang harus saling menyayangi. Harus saling menyayangi. Karena sebenarnya statusnya sama-sama orang tua dan anak sepertinya, ayah. Baik. Bedu kasih kesempatan lagi buat jamaah yang mau bertanya kepada Ahilman. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Ahilman? Oh, banyak yang mau. Alhamdulillah. Ya. Nambah lagi mertua. Oke, silakan. Jamaah yang mana mau tanya? Ini. Oke, iya silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Herawati dari Majelis Al-Ikhlas Bandung. Iya. AA, ada teman saya tinggal sama mertua. Iya. Otomatis di situ ada adik, kakak, banyak kan. Terus biasanya si teman saya itu pakaiannya menutup aurat gini. Sedangkan si suaminya pengen dia berpakaiannya itu seksi. Kayak bilang tadi mah bubu lucunan gitu. Oh, oke. Si istrinya risih, nggak mau. Nah, harus bersikap gimana ke suaminya gitu. Makasih, A. Ditunggu jawabannya. Iya, Masya Allah. Kalau bab gini, saya langsung jawab masalah kita. Terima kasih. Bunda. Bunda. Istri yang baik itu cirinya istri yang taat sama suami, betul? Dengan catatan, selama suami tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat. Betul? Kalau suami memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat, boleh kita tolak? Boleh kita tidak terima? Boleh. Contoh, sayang. Ya. Saya siapa nih? Suami apa istri? Istri. Ya. Saya bilang gini ke istri, sayang. Iya, suamiku. Kita. Oh, sayang lagi, oke. Iya. Sayang, kita tuh di rumah udah nggak ada makanan. Iya. Aku lagi nggak punya uang. Iya. Besok kamu maling hayam ya di depan. Nah, mohon maaf. Jadi istri boleh nggak nolak? Boleh. Harus nolak? Harus. Wajib nolak? Wajib. Tapi udah mau berangkat itu istri ya. Paling ayam. Untung ingat. Kenapa jadi istri harus nolak permintaan suami? Karena permintaannya melanggar syariat. Betul? Pertanyaan tadi, terbuka aurat, ya, lepas sehingga terlihat auratnya, haram atau tidak? Padahal di situ ada mertua. Padahal di situ ada, mohon maaf, mertua, ada juga ipar yang mungkin bukan mahramnya buat kita, betul? Bahaya. Maka kita boleh bilang sama suami, tapi ingat, yang jadi masalah bukan menolaknya. Kadang cara kita bicaranya ke suami. Betul apa betul? Jadi ketika suami minta tuh kadang-kadang kita yang langsung tinggi suaranya. Ari mana ngerti teh sita. Sok keluar kata Sunda gitu tehnya. Ari kamu ngerti nggak sih? Ini tuh dilarang ayah. Rasakan. Haram. Nah itu yang bikin suami itu jadi. Sabar. Untung gak kelempar. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi nolaknya bagus, tapi komunikasinya yang kadang kurang bagus. Betul apa betul? Mungkin karena merasa paling tahu, jadi cara ngomongnya juga merasa paling bener ya. Makanya hati-hati bunda sayang, jangan sampai ya bunda pulang taklim itu jadi merasa lebih baik dibanding suami ya. Jangan jadi sombong ya. Karena ada gak yang begitu? Ada. Terus saya tanya, emang masalahnya apa ayah? Itu ayah. Jadi kalau pulang dari ngaji tes kayak ngerasa paling bener aja dibanding suami. Suami nanya, bunda dari mana? Ngaji. Apa materinya ngaji teh? Ayah pokoknya malah gitu. Kita teh harusnya menjelaskan, betul nggak? Ibu teh mohon maaf, ibu juga nggak akan bisa ngaji kalau nggak diizinkan suami, betul?
Jadi pulang ngaji teh kudu harus makin soleha jadi istri. Iya. Bukan jadi ngerasa paling tinggi, betul nggak? Ibu ngejawab lagi, tapi kan suaminya nggak berubah-berubah. Nah berarti kan ibu nggak bisa rubah suami kan? Yang punya hati suami siapa? Allah. Waktu ibu ngaji teh ibu minta sama Allah biar dilembutin hati suami ibu. Betul? Jangan merasa lebih pintar daripada suami. Iya. Gimana pun seorang istri ridhonya tergantung siapa? Suami. Jelas tidak? Bunda boleh nolak permintaan suami karena suami minta sesuatu yang melanggar syariat. Betul? Tepuk tangan atau buat ibu yang bertanya. Silakan. Siapa lagi dulu? Oh di sini dulu ya. Sini dulu ya. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten AA punya masalah berat banget. Wah. Gimana ibu? Seberat apa masalah ibu teh? Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Anissa dari Majelis Ta'lim Asy-Syifa Bekasi Selatan. Iya. Begini AA, kebenaran alhamdulillah saya anak tunggal. Kedua orang tua saya udah lansia dua-duanya dan mereka ingin saya yang merawat mereka. Mereka ingin saya yang merawat mereka, AA bedu. Iya. Sedangkan saya juga pengennya kamu tinggalnya di sini. Tah, suami juga jadinya kan nurut sama orang tuanya. Iya. Saya bingung, atau gimana ya, Saya juga nggak mau berdosa kan. Saya juga pengen ngerawat orang tua saya. Oh. Solusinya, Apa solusi apa ibu teh? Saya gimana juga. ini? Iya. Antara Jadi beliau ini orang diminta tua sama mertuanya. mertuanya. Kamu di sini sajalah. Rawat bapak sama ibu. Iya. Dari mertua, orang tua suaminya. Iya. Tapi dia juga ingin mengabdi kepada orang tuanya. Orang tua kandung ibu. Orang tua kandungnya, ingin merawat orang tua kandungnya. Oke. Nah, apakah saya berdosa kalau tidak mengikuti kata suami? Oke. Atau saya harus bagaimana? Iya. Anak tunggal, Iya. Karena ibu anak tunggal. Iya. Iya. Terima Oke, kasih, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini mungkin maksudnya begini ayah. Iya. Saya melihat ada fenomena, ibu kan juga melihat ya ada fenomena ketika ada pasangan suami istri yang sudah lansia, yang ada yang tidak tahu kabarnya, tahu ditemukan oleh warga dalam kondisi yang mohon maaf berdua sudah kehilangan nyawa. Seperti seolah-olah nggak punya saudara, nggak punya anak, gitu kan. Nah khawatir mungkin ayah. Pertanyaan dari jamaah kita ini, dia khawatir orang tuanya tidak mendapatkan perhatian sehingga khawatir menjadi anak durhaka, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Bayangkan dia khawatir terjadi itu pada orang tuanya. Nggak ada kabar, nggak ada apa. Tiba-tiba masyarakat mengabarkan bahwa orang tuanya berdua meninggal tanpa diketahui oleh keluarga sanak famili satupun. Nah khawatir seperti itu. Nah bagaimana itu? Iya. Pertama, Bunda pemirsa tuh harus bersyukur ya kalau kita masih punya orang tua. Betul? Mohon maaf ya. Di antara sesuatu yang sering membuat Ahilman sedih dalam hidup, salah satunya adalah dengan keadaan saya hari ini, saya sudah tidak bisa lagi melihat kedua orang tua saya. Karena Allah lebih dulu memanggil usia kedua orang tua saya sebelum saya seperti saat ini. Maka jika Bunda ya pemirsa masih punya orang tua, jaga baik-baik, muliakan orang tua kita. Kalau kita bisa tinggal dengan orang tua, silakan. Tapi kalau kemudian juga mohon maaf kondisinya memang gak bisa tinggal dengan orang tua, pastikan orang tua kita ada yang ngurus, betul? Sekarang ada jasa yang bisa nemenin orang tua, ada tidak? Kembali kepada pertanyaan Bunda tadi, mohon maaf, orang tua pasangan kita juga udah lansia, betul? Orang tua kandung juga kita sudah lansia. Maka bagaimana sikapnya AA? Maka Bunda bicara dengan suami. Ayah, gimana caranya biar kita bisa adil? Bisa apa? Bisa adil.
Kalau ibu yang tidak bisa hadir dengan orang tua ibu, minimal ibu menyiapkan orang yang nemenin orang tua kandung ibu. Betul? Apalagi mohon maaf, ternyata suami ibu juga anak tunggal juga, anak satu-satunya juga. Maka gimana caranya? Dibagi, ya, bagi waktu, betul? Bagi rezeki, betul? Kadang mohon maaf bunda, yang saya pahami ya, ternyata yang orang tua inginkan itu sama kita anaknya, yaitu hadirnya kita sebagai anak. Betul? Orang tua kadang nggak butuh banget uang kita. Orang tua kadang nggak butuh banget pemberian harta dari kita. Orang tua kadang nggak butuh banget materi dari kita, betul? Tapi orang tua maunya hadirnya kita. Kitanya ada, kitanya hadir, kitanya muncul. Banyak orang tua sudah lansia, kadang kehilangan anak karena anaknya kadang tak punya waktu untuk hadir dengan orang tua, betul? Nelfon jarang, video call nggak pernah, datang apalagi. Maka jangan kaget kalau banyak orang tua yang merasa, Ustadz, setelah menikah anakku pergi, padahal waktu kecil aku yang mengurusnya, aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya. Tapi setelah mereka nikah, dia lupa sama aku. Mohon maaf, durhaka atau tidak? Maka izin ya, yang masih punya orang tua, muliakan orang tua kita. Kalau masih bisa datang, menemui, datang. Bunda izin kalau rezeki bundanya bagus, ajak orang tua tinggal bersama dengan kita. Tapi kan Ustadz, di situ juga ada ibu mertua kita, ada mertua kita. Gimana caranya? Sewakan rumah dekat dengan kita, betul? Biar dua-duanya terawasi. Sewakan di situ, dekat di situ. Kalau enggak, bicara dengan pasangan. Orang tua saya juga lansia. Jangan sampai, mohon maaf. Jangan sampai orang tua sudah lansia, kemudian ajalnya tiba, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mentalkinkan, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang menguburkan. Padahal dulu waktu kita kecil yang ngurus siapa? Orang tua. Maka pada akhirnya tidak ada perbandingan antara orang tua dengan mertua, betul? Dua-duanya adalah keramat terindah yang masih Allah titipkan kepada kita. Ayo, yang masih punya orang tua kandung, jangan sampai sisa usia yang masih Allah berikan kepada orang tua kita, kita sia-siakan begitu saja. Ada rezeki, berikan. Ada waktu, hadirkan. Percayalah, seorang anak yang sayang sama orang tua tidak akan pernah hilang keberkahan dalam hidupnya. Justru seorang anak yang lupa sama orang tua, maka ada keberkahan yang Allah ambil dalam hidupnya. Mudah-mudahan ya bunda bisa sabar dengan semua yang ada, karena Allah tidak mungkin meletakkan ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Setuju? Setuju. Tepuk tangan buat ibu biar kita makin semangat. Kenapa Modu? Sebentar. Izin saya bertanya, Bang Bodo orang tua masih ada? Udah gak ada. Dua-duanya udah gak ada. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kepikiran, menyesal karena di hari-hari terakhir menuju ikatan nggak bisa dekat dengan almarhum ibu dan ayah. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini maaf ya, maaf. Boleh dikasih ke sini. Lanjut aja ya. Astagfirullahaladzim. Oke ya, kita lanjut ya. Mohon maaf jamaah, agak sedikit sentimen ya kalau bicara masalah orang tua ya. Makanya ini jangan sampai kita kehilangan kesempatan sama orang yang paling kita sayang. Jangan sampai kita baru merasa kehilangan ketika
orang itu sudah tidak ada. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada untuk memberikan kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, baik. Kita langsung masuk ke penanya berikutnya ya. Ini dari Instagram. Sebentar saya. Oke. Dari Instagram kita, dari yang sudah masuk ke Jalan Dakwah BTV. Ya, ada DDRKA 2105. Assalamualaikum A, mau tanya A, apakah dosa seorang menantu kepada mertuanya jika setiap hari kesal dengan mertuanya dengan alasan karena mertuanya menganggap menantu sebagai pembantu karena selalu menyuruh saya terus saat saya serumah dengan mertua. Terima kasih A. Bunda. Jangan merasa kita sebagai pembantu kalau disuruh sama mertua, betul? Ya, konsekuensi kita tinggal sama mertua berarti harus bantuin mertua, betul tidak? Kita ada di situ, kelihatan di situ, kerjaannya juga masih ada di situ. Masa kita mau menghindar dari situ? Betul? Konsekuensi masih tinggal bersama dengan mertua, pasti harus bantuin. Maka saat bantuin mertua jangan ngerasa seperti pembantu. Niatin kalau bantu mertua teh sebagai bakti kepada orang tua. Iya apa iya? Betul apa betul? Catat ya. Catat ya. Kebaikan mertua jadi ujian syukur. Kekurangan mertua jadi ujian sabar. Ulangi, kebaikan mertua jadi ujian syukur, keburukan mertua jadi ujian sabar. Betul? Insya Allah. Bang Bodo gimana perasaannya? Alhamdulillah. Sudah lebih tenang? Tenang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut lagi ya. Nanya lagi. Dari jamaah yang ada di rumah melalui Instagram kita ya. Siap. Ini ada dari Nur LTFH 05. Baik. Ya mungkin Nurul Lutfi kali pasti kali ya. Iya. AA. Iya. Saya Nurul. Iya. Dari Bogor A. Mau tanya AA, salahkah saya jika suami saya lebih memilih istrinya daripada ibunya? Alasan suami kenapa lebih memilih saya? Karena saat kecil ia diurus oleh neneknya. Karena ibunya sibuk kerja dan seorang janda. Selain itu, suami saya juga sering dipukuli oleh kedua orang pamannya. Saat itu ibu dan keluarga lainnya hanya membiarkannya saja. Saya sudah menyuruh suami saya untuk membuka hati untuk ibunya, tapi ia tidak bisa melupakan kejadian itu. Mungkin trauma masih membekas kali ya ayah, dan masih merasakan sakit hati hingga terkadang menangis meskipun usianya sudah menginjak 30 tahun. Apa yang harus saya lakukan A untuk permasalahan ini A? Nanti boleh dijawab setelah jeda berikut ini ayah. Dan jamaah jangan kemana-mana, setelah ini A. Bunda, kalau ada orang lain menyakiti kita, maafin jangan. Sekarang bayangkan yang menyakiti kita itu ibu kita. Maafin jangan. Orang lain saja harus kita maafkan. Apalagi yang bikin salah ibu kita. Betul? Maka mohon maaf, jangan mendendam kepada orang tuamu. Boleh jadi dulu orang tuamu mungkin mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin tidak mengurus kita dengan baik, bukan gak mau. Tapi karena keadaannya memang sulit, betul? Atau mungkin karena ilmunya terbatas, betul? Atau mungkin karena waktunya tidak ada, sehingga kita dititipkan ke neneknya, betul? Kita tidak pernah tahu apa alasan orang tua kita dulu, barangkali mohon maaf tidak membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, kita tidak tahu. Maka untuk semua kesalahan orang tua sama kita di masa lalu, maafkan. Betul? Mohon maaf ya, orang tua beda keyakinan dengan kita saja harus kita tetap doakan, betul? Harus tetap kita berbuat baik, betul?
Apalagi mohon maaf, orang tua kita masih sama dengan kita keyakinannya. Betul? Orang tua kita masih ada. Bolehlah orang tua nggak ngurus kita waktu kecil, itu jadi dosa dengan Allah. Biar. Tapi kita sebagai anak jangan sampai lupa berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua kita dulu mungkin tidak memberikan kasih sayangnya yang terbaik untuk kita. Setuju? Setuju. Maka bismillah, bismillah, tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Karena ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka bencinya orang tua. Kalau jadi istrinya, harusnya ketika suamimu begitu, istrinya ngingetin suaminya. Betul? Sayang, walaupun dulu ibumu seperti ini, seperti itu, tetap kamu sebagai anak harus tetap berbakti kepada ibu. Setuju? Jadi istri harus menenangkan hati suami. Jadi istri harus menguatkan hati suami. Jadi istri harus mengarahkan suami kalau suaminya lupa untuk berbuat baik. Insya Allah. Baiklah. Artinya dosanya atau kesalahan orang tua kepada kita jangan membuat kita menjadi anak yang durhaka. Betul. Begitu ya. Betul. Artinya kita bisa balas dengan kebaikan, dengan doa, sehingga Allah membukakan pintu hati orang tua kita. Betul. Sehingga menjadi lebih baik lagi, mendapatkan hidayah. Dan hari ini juga tausiahnya juga tentang bagaimana kita hidup dengan mertua hidup dengan menantu harus saling menghargai, saling menghormati agar kehidupan rumah tangga menantu atau yang ada dalam rumah itu tetap jannah, tetap mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik.